Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Azara Putri, NIM PO 713902000024. Di sini saya akan menjelaskan tentang one sample t-test. Konsep dasar uji one sample t-test. Uji one sample t-test disebut juga dengan uji T1 sampel. 2. Tujuan uji one sample t-test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. 3. Uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. 4. Uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Di sini diketahui data penentuan kadar amoksisilin dalam tablet sebagai berikut. Kemudian, kita cari hasil data uji normalitas. Dari data yang didapatkan, maka data nilai kadar amoksisilin termasuk data yang valid dengan jumlah data yang didapat adalah 30. Kadar amoksisilin, ini 30, persennya 100%. Kemudian, totalnya adalah N30 persen 100%. Yang kedua, mendeskriptifkan hasil dari data tersebut tadi. Inilah yang didapat hasilnya. Yang ketiga, tes normalitas. Di data ini, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk karena data yang digunakan kurang dari 50. Di dalam uji normalitas, jika nilai sin kurang dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai sin lebih dari 0,05, maka data terdistribusi tidak normal. Di data tersebut, nilai sin yaitu 114, maka termasuk terdistribusi normal karena kurang dari 50. Analisis HA dan HO. HA adalah ada perbedaan kadar amoksisilin antara tablet di pasaran dengan literatur, sementara HO tidak ada perbedaan kadar amoksisilin antara tablet di pasaran dengan literatur. Kemudian hasil uji one sample t-test. Dari data yang diperoleh dari SPSS, didapatkanlah nilai mean senilai 494,93 dari data penelitian. Dari data hasil one sample t-test juga yang diperoleh, nilai signifikan yang dapat adalah 0,000. Berdasarkan nilai signifikan, jika nilai signifikan yang diperoleh kecil dari 0,05, maka HO yang dihasilkan ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan T dihitung dan T tabel, maka jika nilai T hitung besar dari T tabel, maka HO akan ditolak. 2. Jika nilai T hitung kecil dari T tabel, maka HO dapat diterima. Karena nilai T hitung yang diperoleh 6,605, maka rumus T tabel 0,052 dibagi 2, hasil dari DF. Hasilnya yaitu 0,025 dibagi dengan 29. Lalu dilihat dari T tabel. Didapat dari nilai T tabel bagian 0,025 dan DF 29. Maka didapatkanlah hasil nilai tabel yaitu 2202,2281. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang didapat dari T hitung 1.152 kecil dari T tabel 2.2281, maka HO dapat diterima. Berdasarkan kurva T hitung termasuk dalam daerah penerimaan HO, maka HO dapat diterima. Jadi rata-rata nilai mahasiswa adalah 80. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.